Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan cara ngajarin kapan waktu buy dan kapan waktu jual ya. Ini di trading future sama trading spot Indodax ya. Boleh juga di di Binance, boleh di semua exchange lah intinya ya. Kita buka dari TF 1 jam dulu untuk Bitcoin ini ya. Kita buka pertama itu pakai Bollinger Band, ini versi aku ya, tapi yang bisa dipakai itu MACD biasanya. Lalu MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya, biasa yang aku pakai ya. Nah, untuk di TF 15 menit pertama ini ya. Ini MACD ini kalau dia ngarah ke bawah kayak gini nih, dia akan turun. Kalau dia ada bengkokan sedikit pun dia akan turun. Nah, jadi ini waktu untuk jual kalau di trading spot ya. Dan ini stochastic RSI-nya ini ke bawah kayak gini. Ini pasti turun, positif. Positif bisa dilihat dari histori belakangnya ya. Ini nih. Stochastic RSI-nya ke atas, MACD juga ke atas, pasti naik. Dan di sinyal kemarin juga aku pakai beli untuk long ya, untuk BTC. Nah, ini untuk TF 15 menit untuk scalping lah, untuk trading spot juga bisa, cuman tanggung kalau scalping ya untuk di trading spot. Nah, ini di TF 30 menit ke depan ya. Nah, di TF 30 menit ke depan tadinya MACD ini udah bagus nih. Ini MACD yang ku jadiin patokan garis biru bawah ini nih. Kalau dia cross ke atas gini, dia naik. Tapi kalau dia tambah ke bawah dia turun ya. Nah, ini contohnya di belakang ini, si birunya ini nih kan di atas nih, naik di tinggi. Nah, jadi ini tadinya mau naik ya MACD ini. Jadi bacanya kayak gini. Ini tadinya mau naik MACD, tapi keduluan sama stochastic RSI ini. Stochastic RSI ini udah ada garis ke bawah, positif dia turun dulu. Pasti turun dulu. Bisa dicek dari story lain. Kalau dia naik pasti dia ke atas. Kalau dia turun nih dari sini nih ya, sama ya. Nih garis ini bisa nggak ya tembus ke sini? Ntar aku tandain dulu, nggak bisa tembus ya, nggak bisa tembus ke sini nih. Ini nih sama yang di bawah tadi, di atas tadi nih sama. Nah, dia mulai turun nih dari garis ini, dia turun, harganya pun turun nih di sini dia mulai turun karena stochastic RSI-nya ke bawah. Nah, itu cara ngelihat cara jualnya ya. Nah, kalau cara belinya tadi udah aku beritahu ya, CMACD-nya ini harus positif, dia naiknya kayak gini udah dempet aja. Nah, itu waktu buy lah di situ pas dia kayak gitu. Nah, waktu MACD-nya bengkok kayak gini, nyatu kayak gini, belilah. Itu bisa dibeli ya. Nih, kalau kapan waktu jual, lihat stochastic RSI-nya ini. Kalau stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke bawah, jual lah. Nah, itu untuk TF 30 menit. Nah, ini untuk trading harian ya. Aku pakai TF 1 jam. TF 1 jam ke depan ini ya. Jadi kalau aku mau ngeluarin sinyal, kalau untuk trading spot pasti pakai TF 1 jam ini. Ya, kita sambil ngerokok aja ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya ngarah mau nih. Ini stochastic RSI, buku lingkarin. Ini udah ada bengkokan mau ke bawah ya. Tadinya mau naik, tapi dia ada bengkokan ke bawah. Pasti dia harus koreksi, dan MACD-nya ini masih kuat untuk ke bawah ke sini. Berarti ini harus koreksi. Dan harus numbur parabolic SAR ini biar kalau mau naik. Nih, parabolic SAR ini harus ditabrak dulu oleh candle ini. Nah, jadi kalau dia mau naik kayak gini lah. Nah, kalau dia mau naik ya. Tapi kalau dia belum nabrak parabolic SAR belum bisa naik. Dan moving average ini garis ini bisa tinggal growth gini aja, tinggal ke bawah. Jadi ini untuk kalau trading spot jadi wait and see dulu, jangan beli dulu ya. Nah, untuk TF 2 jam kita cek juga ya, di TF 2 jam ke depan ini. Nah, ini stochastic RSI-nya ya. Nih stochastic RSI-nya ini ada bengkokan mau ke atas, berarti mau naik dulu. Tapi MACD-nya masih apa ya ini? Masih datar lah intinya, masih nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya tadi. Jadi ini bisa naik dikit lalu koreksi. Itu untuk TF 2 jam. Jadi dia ini naiknya kayak gini, naik dulu bisa ke sini lagi atau enggak nyampe lalu ke sini. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ya. Nih ada bengkokan lagi ke bawah ya. Berarti dia masih koreksi. Jadi kita masih wait and see untuk trading spot ya.
Nah untuk MACD-nya belum ada bengkokan, masih kuat ya, masih kuat naik, belum ada bengkokan ke atas. Dan ini juga candlenya mau bikin cup candle baru. Mudah-mudahan dia naiknya agak tinggi baru koreksi ini. Nih ini untuk TF 4 jam ke depan lah. Nah ini untuk TF1D kita cek. Nah di TF1D ini lagi cross, masih kuat naik. MACD stochastic RSI nya juga masih belum ada ini ya, belum ada tanda-tanda untuk turun, belum ada bengkokan lah untuk stochastic RSI nya. MACD nya juga kayak gitu nih, masih hijau kedua. Dan ini kalau dia nanti malam bisa nabrak parabolic SAR di sini nih. Nih. Di 400-an ini bisa ke sini. Ya, jadi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini, bisa ke sini. Ntar kita lihat dulu. Ntar aku geser dulu ini ya. Nah, itu resistnya di sini nih, 450-an ya. Mudah-mudahan nyampe untuk malam ini, atau ini hari apa? Atau besok pagi atau subuh. Nah, itu untuk TF 1 jam ya. Nah, TF 3D. Nah, di TF 3D juga bagus untuk waktunya buy ya, karena kayak gini. Nah, ini contoh waktu untuk buy, tapi jangan di TF 3D ya, di TF 1 jam aja. Contoh waktu buy yang baik tuh yang kayak gini, stochastic RSI-nya baru kayak gini. MACD-nya juga kayak gini. Karena gini, si stochastic RSI ini kalau dia naik, MACD pasti ikut naik. Kayak gitu. Jadi pas waktu buy itu contoh chartnya ya, stochastic RSI-nya kayak gini, MACD-nya kayak gini, dan parabolic SAR ini yang putus-putus ini di atas segini. Kalau candle ini nabrak dalam 2-3 hari ke depan, ini bisa nabrak si parabolic SAR di 460-an, bisa ke sini. Bisa ke sini paling tinggi. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, ini pokoknya contoh pas untuk buy ya. Kalau untuk sell-nya nanti kita cari lagi ya chartnya ya. Nah, ini juga di TF1W juga masih ke bawah ya, tapi dia pasti mengikutin TF sebelumnya. Kita cek lagi di TF2W. Nah, di TF2W ini agak bisa koreksi sebenarnya di TF2W ini ya. Jadi mungkin di awal atau di pertengahan bulan depan lah, ini akan dump lagi. Minimal dumpnya ke sini nih. Nah, jadi kalau mau lihat contoh kapan kita harus jual tuh ini nih chartnya ya. Indikatornya MACD-nya kayak gini, stochastic RSI-nya kayak gini. Nih. Kalau udah ada bengkokan stochastic RSI ke bawah kayak gini, udahlah jangan di hold. Jual lah. Paling juga dia naik balik ke sini, dia naik. Udah itu baru jatuh. Karena parabolic SAR-nya pun lagi di bawah. Itu untuk trading spot ya. Di TF2W kita di TF berapa ini? 1M. Di TF1M juga bisa dilihat stochastic RSI ngarah ke bawah kayak gini. Ini positif turun. MACD walaupun MACD-nya ini mau naik, tapi stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke bawah, positif turun. Baru bengkok kayak gini aja udah turun nih. Ada 2 merah candle. Positif turun, minimal turun ke 300-an. Bisa ke sini. Jadi kalau mau buyback si BTC ini ya, untuk di hold sampai tahun depan 246-an. Ini supportnya ya. Kalau jebol support wassalam, bisa ke sini. Ke 67 jutaan, tapi mudah-mudahan nggak nyampe ya. Nah, itu contoh untuk trading kapan buy ya, kapan buy, kapan sell lah intinya di trading spot. Nah, ini untuk trading future ya, kita pakai tergantung orang sih. Kalau aku sih pakai TF 1 jam, tapi kita coba dari TF 15 menit ya. Kita gedein dulu chartnya. Si ininya juga. Nah, indikatornya ini sama, indikatornya seperti yang aku pakai. Nah, di TF 15, nah ini bisa nih kalau di TF 15 untuk trading future ya. Bisa dipakai TF 15 menit ini. Nih kayak gini nih kalau stochastic RSI-nya ada bengkokan kayak gini, ini pas untuk waktu buy untuk trading future ya. Karena MACD walaupun mau koreksi pasti mengikuti si stochastic RSI ini. Ini tadinya mau koreksi nih si MACD ini di TF 15 menit. Kita lihat nanti 15 menit ke depan pasti naik. Ini karena stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas ya. Nah, untuk naiknya cuman sampai sini nih.
Kenapa aku bisa tahu dia naik di sini? Karena ini resist pertamanya di sini di 27500 sampai 27639. Itu tuh TF 15 menit ya. Kita ubah ke TF 30 menit. Nah, di 30 menit juga bisa dicek ya. Ini stochastic RSI-nya tadinya mau turun tapi naik lagi. MACD juga tadinya mau turun naik lagi karena stochastic RSI-nya ini ngarah ke atas ya ini. Tapi kalau stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, dia pasti merah. Gimana nih cara ngapus ini ya? Ntar aku coba ngapus. Nah, udah. Nah, ini stochastic RSI-nya ini ngarah ke bawah nih ya. Nih, stochastic RSI ngarah ke bawah, pasti dia koreksi dulu minimal ke sini. Kalau ini jebol agak ke sini nih. Nih. Karena kalau aku dijadiin jadiin patokan itu stochastic RSI baru MACD. Kalau stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, dia pasti ke bawah. Tapi di TF 15 menit tadi naik, dia naik dulu pasti. Minimal naiknya ke sini. Jadi kalau mau buy di TF 15 menit. Kalau di TF 30 menit jangan dulu wait and see ya. Kalau mau scalping sih di TF 15 sampai 30 menit. Nah, kita cek untuk TF 1 jam ke depan ya. Nah, di TF 1 jam ke depan bisa dilihat ya stochastic RSI-nya ini. Nih. Ada bengkokan mau ke bawah nih. Nih ya, ada bengkokan ke bawah. Jadi dia positif turun dulu dikit, berarti TF 30 menit tadi ikut turun. 15 menit pun ikut turun bisa jadi ini karena TF 30 masih kuat, MACD-nya ke bawah. Jadi kalau mau ambil short ini bisa dari harga segini 27528 sampai bebas lah untuk profitnya. Stop lossnya di sini di 27765 ya. Nah, untuk TF selanjutnya itu di TF 2 jam ke depan ya. Nah, di TF 2 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya mau ngarah ke atas, cuman masih belum pasti ya. Karena dia masih malah curam ke bawah gini walaupun udah dempet. Nah, MACD juga ke bawah. Ini nunggu TF dari TF sebelumnya ya. Kalau TF sebelumnya ngajak koreksi, ini positif koreksi. Jadi kalau mau ini belum bisa untuk di long ya, masih nunggu wait and see lah karena kita telat untuk short ya. Kita buka TF 4 jamnya dulu. Nah, di TF 4 jamnya juga belum ada untuk tanda-tanda untuk naik ya, masih short. Walaupun MACD-nya masih kuat. Jadi kalau TF 1 jam ke depan itu, nah ini kita balik lagi di TF 1 jam. Karena aku selalu pakai TF 1 jam ini ya. Nah, di TF 1 jam ini kan masih ada bengkokan untuk ke bawah, berarti masih koreksi. Jadi makanya sinyal aku juga tadi short ya BTC. Jadi ini positif short, minimal turunnya juga di sini nih. Nih. Kalau jebol ya ke sini. Kalau masih jebol ya ke sini nih paling dalam. Itu untuk TF 1 jam tadi ya. Jadi kita cek dulu untuk TF sebelumnya. Jadi kita nggak bisa kalau ngeluarin sinyal itu harus lihat TF langsung 1D, nggak bisa. Kita harus lihat 15 menit, 1 jam, 4 jam dan seterusnya ya. Nah, di TF satu harinya juga ya. Ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga masih ngarah ke atas, hijau. Kedua ini 1, 2. Nah, ini hijau kedua. Tapi MACD-nya ini kayak mau bengkok ke bawah karena ini efek dari TF sebelum tadi ya. Nah, ini kalau benar TF 1 jam 2 jam tadi koreksi, ini bisa koreksi. Karena si MACD-nya ini udah ada bengkokan kayak mau turun ke bawah ya. Dan naiknya pun kalau dia naik dulu paling tingginya di sini. Jadi kalau mau kapan buy untuk longnya itu pas MACD-nya di sini nih. Nih. Yang pas aku titikin di situ MACD-nya. Stochastic RSI-nya juga masih di sini pasti. Nih masih ibarat kata birunya belum tinggi kayak gini ya. Kayak gitu untuk kapan posisi. Nah, kalau mau take profitnya pas ininya nih kan si MACD-nya ada belokan kayak dikit kayak gini, ini pas untuk take profit lah. Nah, itu untuk TF 1 jam 1 hari ya. Kita cek untuk TF 3 harinya ya. Nah, di TF 3 hari juga
MACD-nya ini mau bengkok ke atas ya. Nah, ini MACD-nya mau bengkok ke atas, tapi masih nunggu konfirmasi dari TF-TF sebelumnya. Ini sebenarnya untuk TF-TF tinggi ini untuk trading spot ya, nggak cocok untuk trading feature, kecuali pakai leverage-nya kecil, marginnya juga harus gede biar profitnya gede. Nah, ini untuk static RSI-nya masih kuat naik, tapi untuk masih nunggu karena ada susah lagi ada tanda ini. Karena ada bengkokan mulai bengkok ke bawah ya. Karena dari TF-TF sebelumnya ngajak koreksi dulu. Kita langsung ke TF 3H ya. Masih di TF 1M. Kita cek untuk TF 1M. Nah, di TF 1M ini juga bagus untuk dipakai di trading spot ya, bukan feature ya. Karena di trading feature nggak cocok untuk TF-TF gede. Paling tinggi pun dipakai di TF 2 jam. Itu pun sinyalnya keluar pagi, sore atau maghrib dia baru naik. Nah, ini kita lihat di trading feature ini static RSI-nya udah mulai ngarah ke atas. Ini positif naik, tapi naiknya pun nggak akan tinggi, paling di sini nih. Tapi ini bukan sekarang naiknya ya, 2-3 hari ke depan. Makanya aku bilang nggak cocok untuk trading feature, harus pakai leverage gede, kecil, marginnya yang harus gede kayak gitu. Nah, ini bagus kalau di trading spot. Ini untuk mau buy bisa pasang jaring aja di sini nih di 24800 sampai sini di 21485 untuk trading spot. Tapi itu ya, untuk trading feature ya aku nggak anjurin kalau pakai TF gede. Kita cek untuk TF 1 bulannya. Nah, di TF 1 bulan juga ini untuk kalau untuk short bagus, tapi itulah tadi pakai marginnya besar, leverage-nya kecilin, paling kecil. Karena ini bisa kalau di TF 1B 1 bulan ini ya, bisa 2 minggu 3 minggu baru bisa turun. Makanya aku bilang tadi harus pakai margin gede, leverage kecil. Nah, itulah caranya untuk kapan waktu beli dan jual ya untuk trading spot dan feature. Ya, untuk teman-teman jangan lupa kalau yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya, bisa bermanfaat. Kalau mau bergabung di channel Telegram aku, linknya di deskripsi. Kalau mau donasi, linknya ada di bawah ya. Link Saweria aku juga ada di bawah. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.